Dari awal tahun IHSG itu merah terus. Kalian tuh sampai buka portofolio udah kayak uji nyali gitu. Setiap buka maki-maki, ada yang cut loss, bilang Indonesia ekonominya sudah mau hancur. Dan tiba-tiba tanggal 8 Juni 2026 semuanya pada meroket dan kalian yang udah cut loss bingung gitu. Loh, kok tiba-tiba bisa naik? Dan kok bisa gitu? Katanya ekonomi udah mau hancur. Di video kali ini gue akan menjelaskan sebenarnya akan kemana sih pergerakan IHSG ini. Nih, kalian perlu tahu ya, IHSG dari awal tahun itu turun bukan karena perusahaannya itu jelek kayak BBCA, BBRI atau apapun lah. Mandiri, apalagi yang blue chip itu nggak jelek perusahaannya, malah masih bagus. Tapi itu semua karena investor asing yang buru-buru lari dari Indonesia ini. Dan kenapa sih mereka bisa lari kayak mau secepatnya keluar gitu? Karena itu ada kutukan dolar. Jadi mereka merasa kurs rupiah ini terus-terusan dihajar sama dolar dan membuat nilai yang mereka taruh di Indonesia berkurang. Analogi sederhananya tuh gini, misalkan ada orang Amerika gitu, mereka kan pakai uangnya yaitu dolar. Dan mereka mindahin dolarnya itu ke rupiah untuk investasi di Indonesia. Dan mereka ketika nuker, tiba-tiba kurs rupiah itu anjlok, bisa anjlok 7% gitu. Mereka udah rugi duluan 7%, bahkan sahamnya belum naik 7%. Jadi udah langsung net loss. Karena dari itu mereka tuh kayak pengen cepet-cepet gitu. Sebelum kerugiannya makin bergulung, gue mendingan cepet-cepet kabur dari Indonesia ini dan nukerin lagi mata uangnya ke US dollar. Dan alhasil yang terjadi adalah IHSG menjadi longsor. Dan kalian nggak perlu takut, perusahaan fundamentalnya tetap bagus, apalagi yang blue chip yang kalian udah analisa sendiri. Mereka murni keluar karena kurs doang. Tapi yang akhir-akhir ini menjadi anomali adalah kenapa sih IHSG menguat kembali? Apa yang membuat investor asing atau bule-bule itu kembali menaruh dananya dan mempercayakan ke Indonesia kembali? Siapa yang sebenarnya membuat IHSG menjadi rebound? Sosok yang membuat IHSG kita rebound adalah bank sentral kita sendiri, yaitu Bank Indonesia. Mereka melakukan langkah yaitu kenaikan suku bunga. Yang sebelumnya di 2024 mereka sempat dari 6,25% diturunkan sampai 4,75% dan baru akhir-akhir ini dinaikkan kembali hingga hampir 6%. Tapi anomalinya tuh gini, kenapa sih suku bunga dinaikkan malah saham juga ikut naik? Padahal kan biasanya bertentangan gitu ya. Suku bunga naik, saham turun. Dan karena itu menyebabkan likuiditas itu terserap ke Bank Sentral Indonesia kita. Kalau kalian bingung, gue ada satu analogi nih. Anggaplah ada satu kapal pesiar dan itu adalah ekonomi Indonesia. Dan anggaplah ada ombak yang terus-terusan menerjang kapal pesiar ini. Itu adalah US dollar. Mereka terus menerjang rupiah kita sampai lambung kapal pesiar kita nih bocor. Dan mulai kemasukan air, kayak rupiah yang terus-terusan naik gitu. Nah, si kapten kapal ini yaitu Bank Sentral Bank Indonesia kita cuman punya dua pilihan. Biarin kapalnya tenggelam perlahan atau dia harus nambal pakai bayaran yang super mahal. Nah, bayaran yang super mahal itu apa? Yaitu suku bunga kita dinaikkan. Memang ekonomi kita belum bagus-bagus banget, konsumsi kita masih belum terlalu meningkat. Bahkan kok kalian lihat kuartal yang sebelumnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih didominasi oleh government spending, bukan oleh yang spending beneran ya. Dan itu biayanya sangat mahal. Kenapa langkah itu dibilang bisa sangat mahal biayanya? Karena jelas-jelas itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita dan bisa aja membuat banyak PHK nantinya. Tapi itu worth it untuk dilakukan agar kapal tidak karam. Jadi intinya tuh gini, yang tadinya investor asing ini takut sekali rupiah makin melemah lagi, mungkin bisa sampai 20.000 dan mereka bisa menambah kerugian. Mereka ini makin yakin dengan stabilitas rupiah karena kan BI ini sudah mulai menaikkan suku bunga lagi ya. Jadi rupiah pasti lebih stabil. Mereka ini mulai perlahan-lahan masuk kembali ke pasar Indonesia dari uang dolarnya dipindahkan lagi ke rupiah. Tapi kalian jangan seneng dulu, jangan kira ini sudah berakhir. Mereka walaupun sudah mulai masuk ke Indonesia lagi, tapi mereka pilih sektor. Investasi saham di suku bunga tinggi ini sangat berbeda daripada suku bunga rendah.
mereka tuh akan pilih sektor spesifik yang bagus. Dan ada paradoks lagi di sini, yang harusnya sektor ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk ketika BI ini sedang menaikkan suku bunga, karena margin mereka bisa tergerus lumayan banyak. Tapi investor asing malah sangat suka dengan sektor ini. Apa sektor itu? Jawabannya adalah sektor perbankan, apalagi yang top 4 ini ya. BCA, BRI, BNI, Mandiri. Jujur gue sendiri suka sekali dengan BRI. Dan ini bukan nasihat finansial untuk membeli saham BRI ya. Dan kenapa sih asing ini akan sangat suka dengan sektor perbankan? Karena yang pertama adalah likuiditas yang besar sekali. Seperti yang tadi 4 blue chip ini, mereka tidak akan takut ketika suku bunga lagi tinggi mau sambil investasi. Mereka gampang menariknya. Mereka nggak akan beli seperti saham-saham growth yang mungkin likuiditasnya rendah. Mungkin kok mereka masuk bisa ARA berkali-kali, tapi habis itu nyangkut nggak bisa keluar. Tapi anomalinya adalah kenapa perbankan? Padahal kan kalau suku bunga lagi naik, jelas-jelas kredit itu akan naik juga bunganya. Dan cicilan akan menjadi mahal. Ini akan sangat merugikan perbankan. Nah, jadi jawabannya, di dalam matriks keuangan ada yang namanya net interest margin. Apa itu? Contohnya kayak gini, gua pinjem uang ke lu. 3% bunganya. Uangnya yang gue baru pinjam dari lu, gue langsung pinjemin lagi ke orang lain. Orang lain mau bayar bunga 5%, anggaplah gitu. Untung gue dari mana? Dari selisih bunga doang. Jadi itulah yang dilakukan oleh perbankan. Ketika suku bunga dinaikkan, mereka akan melakukan floating untuk kredit-kredit setinggi-tingginya bunganya. Seperti KPR yang ditinggiin naiknya, udah gitu mungkin kredit mobil atau kredit apa gitu, langsung di floating tinggi ketika suku bunga naik. Sementara deposito dan bunga tabungan nggak setinggi itu. Dan yang mereka lakukan adalah demikian. Mereka mengambil dari deposito ataupun tabungan kalian untuk membiayai kredit yang bunganya lagi tinggi-tinggi dan mereka akan cuan besar. Cuan besarnya seperti analogi yang tadi. Ketika bunga dari kredit ini anggaplah 10-12%, dikurangi dengan paling bunga deposito berapa? 5%, 6%. Itu mereka masih ada selisih sekitar 6% gitu. Secara jangka pendek sebenarnya menurut gua bagus lah ya untuk bisnis perbankan ini di era suku bunga yang tinggi. Tapi untuk jangka panjang, gua bilang sih enggak. Karena bisa banyak kredit macet dan karena cicilannya terlalu tinggi, karena bunganya yang terlalu tinggi itu. Dan juga bisa membuat banyak orang males kredit dan menunda untuk melakukan kredit. Itu mengurangi dari sisi profitnya perbankan ini. Tapi sesuai di awal video, IHSG ini sebenarnya akan kemana sih? Yang tadinya di awal tahun itu sudah turun terus sampai pertengahan tahun di bulan Juni ini. Dan sudah mulai melihat rebound. Pertanyaannya adalah apakah rebound ini benar-benar bagus dan membuat IHSG akan menungkik terus, atau habis rebound ini langsung menurun lagi? Jadi di dunia finansial seperti yang di layar lu itu, portofolio, belum tentu mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Jadi kayak kalau lu lihat layar lu lagi hijau-hijau gitu, bisa aja dompet lu masih kemarau gitu. Kayak IHSG yang kembali meroket ini kelihatannya pengen rebound, belum tentu ekonomi nyatanya itu sepenuhnya sudah membaik. Seperti kita bisa lihat, rupiah memang sempat membaik dari 18.200, sekarang di bawah 18.000. Masih banyak PR sebenarnya, bukan kita lihat dari jangka pendek doang. Untuk jangka panjang sebenarnya lebih penting, kita masih perlu memerhatikan untuk Q2-nya 2026. Government spending-nya ini sebenarnya membuahkan hasil tidak untuk ekonomi Indonesia ini. Dan yang seperti gue bilang tadi, bayaran yang sangat mahal untuk mempertahankan ekonomi Indonesia itu dengan menaikkan suku bunga itu juga sangat perih sekali untuk banyak mungkin UMKM atau banyak mungkin pengusaha yang bisa aja gulung tikar nantinya atau melakukan PHK secara massal. Walaupun dolar udah menurun dari 18.000 juga sebenarnya tetap masih tinggi di kisaran 17.700. Itu juga bisa berbahaya kalau kita terlalu banyak impor dan membuat harga-harga pasti menaik juga. Maka dari itu menurut analisis gue sebenarnya yang minggu lalu itu IHSG rally sebenarnya belum bisa membuat rebound yang sampai huruf V-shape gitu lah ya. Karena mereka masih melihat banyak sekali indikator yang kurang dari sebelumnya. Dan juga mereka ini sebenarnya masih nyicip-nyicip untuk suku bunga The Fed yang katanya bisa aja dinaikkan lagi. Dan
kalau mereka nyemplung ke saham Indonesia pun mereka mau yang relatif aman, yang membagikan dividen juga besar. Jadi dari pendapat gue ini adalah namanya fenomena dead cat bounce. Jadi di Wall Street itu istilahnya adalah pantulan kucing yang udah mati. Jadi kucingnya udah mati dan dia jatuh dari ketinggian, kelihatannya kayak ada pantulan gitu. Terus, nah, yang kelihatannya akan masih hidup, tapi sebenarnya itu udah mati. Dan alhasil yang terjadi adalah ketika dia memantul sedikit, dan dia turun lagi ke bawah. Sama persis kayak IHSG, yang tadinya sebenarnya udah oversold, terlalu murah, dan terlalu di bawah intrinsik, dan akhirnya beberapa asing ada yang akumulasi kembali dan melihat ada kenaikan suku bunga dan bisa ditoleransi. Dan di situasi yang seperti ini sebenarnya yang paling bahaya adalah untuk investor retail, karena mereka melihat wah ada bounce yang sedikit gitu, ada pantulan sedikit, dan mereka mengira wah ini udah mau rebound dan udah mau balik ke all time high lagi, wah udah mau was. Dan kalian harus hati-hati, itu bukan berarti kalian harus all in, masuk semua uang, apalagi yang pakai hutang, gak ada ini, gak ada itu, keluarin semua tabungan. Itu sangat amat berbahaya. Dan kalau misalkan nanti ke depannya suku bunga The Fed itu yang di Amerika sana dinaikin lagi, sudah pasti 100% itu IHSG akan turun lagi. Jadi harus berhati-hati. Sebenarnya dari investor luar juga pasti gue yakin mereka wait and see. Jadi mereka nggak mungkin membuat pantulan yang sampai menembus all time high terbaru. Jadi pesan gue untuk investor saham Indonesia ya, kalian harus, yang pertama adalah perhatikan makroekonomi, karena makroekonomi ini sangat berpengaruh untuk jangka panjang. Dan karena bursa saham Indonesia memang kenyataannya sangat bergantung pada investor asing, kalian juga harus memerhatikan kurs rupiah dan dolar. Kalau makin menurun rupiahnya, itu kalian harus hati-hati untuk IHSG. Karena pasti asing keluar lagi. Dan kalau kalian mau cicil saham, pastikan bisnis yang kalian cicil itu adalah yang sudah memang besar dan stabil gitu. Jangan yang masih growing kalian cicil, itu sangat bahaya ketika suku bunga yang tinggi seperti itu. Cash is king masih tetap di sekarang ini.